Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Mamila Putri Afsari dari jurusan Tadris Biologi YIR Tulungagung. Pada pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Materi nantinya akan saya bagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama akan kita bahas tentang akar dan juga batang, kemudian bagian yang kedua nanti akan kita bahas tentang daun, bunga, buah, dan juga biji. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Saya pimpin doanya, kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selanjutnya silahkan adik-adik persiapkan peralatan menulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Sudah siap? So, let's start our lesson. Tumbuhan sama halnya dengan manusia memiliki berbagai macam organ penyusun tubuhnya. Namun morfologi dan anatominya berbeda karena fungsi untuk melangsungkan kehidupan mereka juga berbeda. Apa saja sih organ-organ tersebut? Yuk kita pelajari. Berikut adalah struktur dari tumbuhan. Dari yang paling bawah terdapat akar. Dia merupakan organ yang terhubung di dalam tanah dan tidak nampak oleh mata kecuali kita. Kemudian selanjutnya yang menopang tubuh tumbuhan itu merupakan batang. Kemudian ada lagi daun. Daun fungsinya untuk apa? Nanti selanjutnya. Kemudian ada bunga untuk reproduksi. Kemudian ada buah juga. Kita bahas tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan bagian akar dan batang. Sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, saya jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari materi struktur dan fungsi tumbuhan bagian akar dan juga batang. Nah, melalui proses menyimak dari video pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan struktur dan fungsi organ bagian akar dan batang. Kemudian dapat menjelaskan contoh-contoh modifikasi dari akar dan batang, dan selanjutnya dapat membedakan struktur dan fungsi akar dan batang pada tumbuhan dikotil dan juga monokotil. Oke, yang pertama adalah akar. Kita bahas lebih dahulu bagian morfologi akar ya. Morfologi itu merupakan bagian yang dapat dilihat oleh mata. Di bagian yang luar dari akar tumbuhan dikotil dan juga akar tumbuhan monokotil. Akar tumbuhan dikotil memiliki bentuk akar tunggang ya. Kemudian untuk akar tumbuhan monokotil itu memiliki sistem perakaran akar serabut. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka memiliki bentuk akar yang berbeda ya? Nah, jawabannya karena pada tumbuhan dikotil itu memiliki kambium. Radiks atau akar lembaganya akan terus tumbuh menjadi akar-akar primer. Oke, ya, sehingga dapat menembus tanah sampai ke bawah. Terus kalau untuk tumbuhan monokotil karena dia tidak berkambium, karena itu radiks atau akar lembaganya mati atau tidak tumbuh. Kemudian pada bagian pangkal ini, pangkal akar itu akhirnya terbentuklah akar-akar adventif hingga membentuk seperti serabut-serabut. Seperti itu ya. Kemudian, nah ini akar tumbuhan ini dapat kita temukan pada tumbuhan dikotil. Contoh tumbuhan dikotil itu seperti apa saja? Seperti pohon mangga, pohon sekaya, kemudian pohon yang besar-besar ya. Kemudian untuk akar serabut
seperti ini muncul ke udara. Nah, ini berfungsi untuk menyerap udara. Selanjutnya, tumbuhan yang akarnya termodifikasi selain tadi yang ada di itu ya sebelumnya di pohon bakau yang merupakan untuk menyerap udara dan ketela pohon, itu ada juga wortel. Wortel itu juga merupakan modifikasi dari akar. Bentuknya seperti tombak. Kemudian fungsinya untuk apa? Untuk menyimpan cadangan makanan. Ini karena yang bisa kita makan bagian akarnya. Kemudian setelah itu ada pohon beringin. Nah, pohon beringin ini struktur akarnya ya menggantung. Nah, ini menggantung di udara serta tumbuhannya ke arah tanah. Itu ke arah tanah. Kemudian fungsinya untuk menyimpan air dan juga untuk menyimpan udara. Selanjutnya ada tumbuhan benalu. Nah, sudah pernah melihat benalu? Seperti ini ya gambarnya. Itu biasanya melekat pada tumbuhan inangnya. Sifatnya itu merugikan karena apa? Karena dia menyerap air maupun zat dari inangnya. Kemudian pohon yang selanjutnya yaitu sirih. Pohon yang selanjutnya maksud saya sirih. Nah, itu berbentuk serabut. Ini cairan pelekat lalu melekat pada tumbuhan yang dilekatnya. Nah, kalau sirih ini tidak merugikan ya. Nah, hanya melekat pada batang tumbuhan yang sebenarnya masih banyak sekali, mungkin adik-adik bisa mencarinya dari sumber literatur yang ada. Selanjutnya yaitu anatomi akar atau bagian dalam akar. Nah, yang ini kita bahas dulu yang bagian luar ya, anatomi yang bagian luar. Ini penampakannya ada epidermis, ada silinder pusat, kemudian ada korteks, ada rambut akar dan juga ada tudung akar. Pertama ada rambut akar. Rambut akar ini berfungsi untuk menyerap air dan juga zat hara dari dalam tanah. Selain itu untuk memperluas penyerapan. Kemudian ujung akar. Ujung akar atau tudung akar fungsinya untuk akar menembus tanah untuk melindungi meristem. Nah, ini meristem akar ini untuk fungsinya itu untuk akar agar bisa terus tumbuh. Kemudian kalitra atau bagian ini ya ujung akar yang paling di sini, ini fungsinya untuk melindungi akar ketika menembus tanah. Nah, ini apa namanya struktur anatomi akar ini juga terbagi menjadi beberapa zona. Ada zona diferensiasi, kemudian ada zona pemanjangan dan zona pembelahan. Pada bagian zona pembelahan ini akar akan terus membelah dan terus. Ini anatomi akar yang bagian dalam. Ya, tadi yang sudah dipotong itu ini yang dipotong secara meluncur ya. Kemudian kalau yang ini itu dipotong secara melintang. Melintang itu berarti yang diiris secara horizontal. Ini jika dipotong akar memiliki penampilan yang seperti ini ya. Bagian yang terluar ini merupakan epidermis. Kemudian yang selanjutnya merupakan korteks dan kemudian ada silinder pusat, di mana di dalam silinder pusat ini terdapat pembuluh angkut ya, pembuluh angkut berupa floem dan juga kemudian untuk sekitar pembuluh angkut ini terdapat perisikel atau kambing. Epidermis itu susunan selnya rapat dan juga terdiri dari satu sel lapis saja. Kemudian dinding selnya mudah dilewati air dan bertugas menyerap air dan garam mineral terlarut. Kemudian bulu akarnya itu merupakan modifikasi dari sel epidermis akar untuk memperluas penyerapan. Selanjutnya ada korteks sebagai tempat cadangan makanan dan juga respirasi. Jadi seperti tadi wortel, ketela itu merupakan modifikasi dari akar yang terbentuk dari ini korteks. Kemudian letaknya langsung di bawah epidermis. Kemudian sel-selnya tidak tersusun rapat sehingga hanya memiliki ruang antar sel. Selanjutnya yaitu endodermis. Endodermis merupakan lapisan setelah korteks. Ya.
lapisan pemisah antara korteks dan silinder pusat. Kemudian untuk transportasi mineral dan air, dan dapat mengalami zat gabus pada dinding misalnya. Selanjutnya silinder pusat atau stele itu merupakan bagian terdalam akar. Di dalamnya terdapat berkas pengangkut. Terdiri dari berbagai macam jaringan. Yang pertama ada perikambium atau perisikkel, merupakan lapisan terluar dari stele. Kemudian ada berkas pembuluh angkut atau pasisi, itu terdiri dari silem dan floem. Silem fungsinya untuk mengangkut zat hara dan air ke daun, ke batang. Itu kemudian kalau floem untuk menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Selanjutnya ada embulur, letaknya paling dalam atau di antara berkas pembuluh angkut, terdiri dari jaringan parenkim. Nah, selanjutnya ini merupakan perbedaan akar dikotil dan juga akar monokotil. Sistem perakarannya tadi sudah dibahas di awal. Jika dikotil merupakan akar tunggang dan monokotil adalah akar serabut. Untuk sistem anatominya, untuk yang tumbuhan dikotil, akarnya itu pada bagian ujung akar terdapat kaliptra tetapi tidak jelas. Kemudian kalau untuk monokotil, ujung akar dan kaliptranya itu jelas sekali ya batasnya. Kemudian untuk dikotil, perisikkel dapat terdiri dari satu lapis sel, sedangkan monokotil hanya terdapat satu lapis. Dikotil perisikkel memiliki satu lapis sel, kalau monokotil perisikkelnya memiliki beberapa lapis sel. Untuk letak pembuluh angkutnya yang dikotil itu bersifat kolateral atau selang-seling. Jadi silemnya yang sebelah dalam, yang atas, maksud saya ini kita ulangi. Nah, ini berbentuk kolateral. Jadi floemnya sebelah sini, terus yang sebelah sini merupakan silem. Kalau dikotil itu berbentuk radial atau melingkar. Nah, selanjutnya kalau tumbuhan dikotil itu memiliki empulur yang sempit atau tidak mempunyai empulur pada pusat akar, sedangkan untuk tumbuhan monokotil itu memiliki empulur pada pusat akar. Nah, selanjutnya pada tumbuhan dikotil itu memiliki kambium pada akarnya, dan jika untuk tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium. Ini merupakan perbedaan akar monokotil dan juga dikotil. Yang bisa kita lihat di sini, untuk susunan seperti akar, korteks, endodermis itu sama, yang membedakan hanya pada bagian pembuluh angkutnya saja. Ini jika dikotil tersusun bersifat kolateral ya, sedangkan untuk monokotil itu secara radial. Nah, materi yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu batang. Batang itu memiliki berbagai macam bentuk ya, ada batang berkayu, kemudian ada juga batang rumput dan juga batang basah. Nah, biasanya kalau batang berkayu itu untuk kebanyakan itu pada tumbuhan dikotil. Kemudian kalau batang rumput itu kebanyakan untuk tumbuhan monokotil. Kemudian kalau batang basah itu juga ada yang monokotil. Nah, morfologi batang. Nah, ini batang kita lihat ya perbedaannya. Kalau batang monokotil itu bisa kita lihat ini terdapat ruas-ruas, sedangkan kalau batang dikotil itu tidak ada ruas. Ini adalah morfologi fungsi. Mak saya mak tak nge rekaman. Mak.
berbagai jenis bentuk ya, ada yang batang berkayu, kemudian ada batang jenis yang bentuknya seperti rumput, kemudian ada batang basah. Biasanya kalau batang berkayu itu terdapat pada tumbuhan dikotil, sedangkan kalau batang rumput yang strukturnya itu mirip rumput itu biasanya terdapat pada tanaman monokotil, sama halnya seperti batang basah. Kemudian morfologi batang selanjutnya bisa kita lihat pada tumbuhan monokotil, batang itu memiliki ruas-ruas seperti ini, seperti pembatas. Kemudian untuk tumbuhan dikotil itu tidak memiliki ruas. Selanjutnya yaitu fungsi batang. Yang pertama, fungsi batang yaitu untuk tempat melintasi makanan dan juga air. Jadi air atau zat hara, garam mineral dari akar itu dibawa menuju seluruh tubuh tumbuhan dan daun itu melewati makanan juga seperti itu, melewati batang. Selanjutnya untuk penyokong tumbuhan, selanjutnya memberi bentuk tumbuhan, dan ini ada untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi batang juga mengalami modifikasi. Nah, contohnya apa? Ini ada ubi jalar. Kemudian juga dapat digunakan sebagai alat reproduksi. Contohnya pada tanaman ketela pohon itu yang digunakan untuk regenerasi tumbuhan baru itu menggunakan batangnya. Jadi fungsinya untuk alat reproduksi. Selanjutnya anatomi batang atau bagian dalam batang itu seperti ini ya, penampang melintang dari batang ini merupakan penampang melintang batang dikotil, sedangkan yang ini monokotil. Sama halnya seperti pada akar, perbedaannya itu terdapat pada pembuluh angkutnya. Nah, untuk struktur luarnya seperti epidermis itu sama, juga memiliki epidermis. Kemudian ada korteks ini sebelah epidermis. Kemudian ini kambium, ada pembuluh angkut juga. Nah, ini ya. Jika pada tumbuhan dikotil itu pembuluh angkutnya itu berbentuk radial atau melingkar, sedangkan pada monokotil itu cenderung menyebar karena terdapat di sini menyebar di mana-mana. Nah, ini untuk memudahkan adik-adik menghafalkan, ini saya buatkan singkatan, bisa kalian hafalkan, yaitu ekorensis. E itu epidermis, kemudian korteks, kemudian N endodermis, kemudian sis silinder pusat. Epidermis terdiri atas lapis sel pipih yang tersusun rapat dan tidak mempunyai ruang antar sel. Kemudian dinding selnya tebal dan dilapisi kitin atau kutikula. Hanya fungsi epidermis itu untuk melindungi jaringan bagian dalam karena letaknya paling luar. Kemudian pada batang mengalami pertumbuhan sekunder, lapisan epidermis digantikan oleh lapisan gabus yang dibentuk dari kambium. Selanjutnya lapisan korteks itu merupakan kulit pertama, kemudian terdiri dari beberapa lapis sel, kemudian tersusun atas jaringan kolenkim dan sklerenkim karena mengalami penebalan, kemudian sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Jadi seperti ubi jalar tadi itu bagian yang termodifikasi itu pada bagian korteks. Kemudian selanjutnya ada endodermis, itu lapisan setelah korteks ya, kulit dalam, kemudian tersusun atas lapis sel dan merupakan lapisan pemisah antara korteks dan stele atau silinder pusat. Kemudian stele atau silinder pusat itu bagian batang yang paling dalam. Kemudian bagian terluarnya disebut perisikel atau perikambium. Kemudian di dalamnya terdapat parenkim dengan berkas pembuluh angkut, yaitu xilem dan floem. Ada tipe pembuluh angkut. Yang pertama kolateral, yang seperti pada akar itu, kemudian kolateral terbuka, kemudian kambium fasikuler,
pada tumbuhan dikotil, dan selanjutnya kolateral tertutup atau tumbuhan monokotil pada tumbuhan monokotil. Nah, ini selanjutnya perbedaan batang dikotil dan monokotil gitu ya. Jadi kalau dikotil itu batang umumnya bercabang. Coba kalian lihat di sekitar rumah kalian, perhatikan pohon-pohon yang memiliki batang bercabang banyak itu berarti tumbuhan dikotil. Selanjutnya memiliki berkas pembuluh teratur yang berbentuk radial seperti tadi. Kemudian memiliki kambium. Kemudian dapat dibedakan antara daerah korteks dan juga empulur. Kemudian ada kambium di antara xilem dan floem. Untuk monokotil itu kebalikannya dari dikotil. Nah, ini pada batang itu terdapat istilah lingkaran tahun seperti ini. Ini pada pohon apabila ditebang itu di dalamnya akan terlihat struktur seperti bergaris-garis. Nah, itu merupakan kita itu dapat menentukan umur pohon itu dengan melihat lingkaran tahun ini atau yang terdapat garis-garis ini. Nah, ini lingkaran tahun ini terbentuk karena aktivitas kambium vaskuler yang dipengaruhi oleh musim. Nah, saat musim hujan banyak air yang dapat diserap oleh tumbuhan menyebabkan pembuahan sel kambium vaskuler meningkat dan ukuran sel menjadi lebih besar. Nah, akibatnya terbentuk daerah terang. Nah, pada daerah terang ini terbentuk pada musim hujan. Nah, dan untuk pada saat musim kemarau, nah, air yang dapat diserap kan sedikit, jadinya pembelahannya lebih lambat. Nah, sel-sel hasil pembelahan tadi juga memiliki ukuran yang kecil dan juga rapat sehingga terbentuk daerah yang lebih gelap. Baiklah, materi struktur dan fungsi organ tumbuhan bagian akar dan batang sudah selesai. Semoga adik-adik semuanya bisa memahaminya dengan jelas. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah!